Apa, Mbak? Saya mau cerita, terus Tapi hati-hati Mbak, Miss Yuni lagi live nih. Jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Cerita tentang apa, Sayang? ini tentang keluarga saya, Miss. Tentang apa? Tentang saya dan rumah tangga saya. Oke, silakan. Tapi ingat ya, kalau sudah viral saya nggak akan take down ya. Jangan menceritakan sesuatu yang menurutmu suatu saat akan menjadi aib dalam keluargamu. Baik, Miss. Baik. Kenapa, Mbak? Saya TKW di Hongkong, Miss, udah 10 tahun. Kemudian Nggak dengar suaranya. ya, ini saya benar-benar nggak nyaman beberapa hari ini, begitu loh, Miss. Awalnya sebenarnya sudah lama, sekitar 7 tahun yang lalu, anak saya itu pernah cerita, nah, begini, Bapak itu jangan dikasih, tolong hapus dan blok nomor perempuan X itu buat anak saya. Kemudian saya coba komunikasi sama suami, bilang sama suami, tolong hapus nomor perempuan X itu perempuan yang baik, kata saya. Kemudian dihapus. Setelah itu dihapuskan, Miss. Nah, setelah itu anak saya itu masih ada komplain, Miss, tapi ya karena anak saya nggak nyuruh menghapus nomor HP, jadi saya dengarkan komplainan dia, curhatan dia itu saya dengarkan. Ya karena saya sayang dua-duanya gitu loh, Miss. Saya mencoba untuk menengahi ya mereka. Kemudian tahun 2022 saya kan cuti. Ini saya ingin cerita sedikit pengalaman saya yang belum pernah saya alami seumur hidup. Baru pertama kali. Saya itu mengalami pagi-pagi sebelum saya bangun tidur itu, saya itu mengalami apa kalau orang Jawa bilang rep-repan, kelindian gitu loh, Miss. Mau bangun tapi nggak bisa bangun gitu loh. Udah kayak semua sadar gitu loh. Kayak ada nggak tahu apa besar, sosok besar gitu yang ada di atas badan saya. Kemudian ya saya doakan bisa saya, saya tetap doa saya itu ya kayak apa ya, kayak ya ingat tapi susah gitu loh, Miss, mau baca doa susah. Akhirnya setelah beberapa lama saya bisa bangun itu. Terus siangnya itu di hari yang sama juga, Miss, saya itu mimpi. Kalau ini mimpi, Miss. Saya kan tiduran di lantai gitu, di keramik itu kan dingin tuh, Miss. Kalau di Jawa itu kan dingin. Terus di situ saya mimpi. Dan mimpi itu sampai sekarang nggak terhapus di ingatan saya, Miss. Jelas banget. Saya didatangi perempuan berhijab dan dia ngomong ke saya, Mbak, begini pean dengan cara ngomong itu ini yo. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu kayak ya jatuh cinta sama perempuan lain gitu, Miss. Mimpi itu saya pendam, Miss, beberapa hari karena ya saya takut gitu, Miss. Takut benar-benar terjadi gitu loh. Tapi kemudian saya ceritakan ke anak dan suami saya. Nah, ke anak saya bilang, Dok, itu mimpi seperti ini. Tapi Pian jangan benci Bapak. Anggap aja ini hanya bunga tidur. Supaya kita hati-hati, saya bilang ke anak saya. Terus ke saya juga banyak. Enggak kan, Mas? Sampai enggak kayak yang di mimpi saya toh. Nah, dia jawab, enggak, ya enggak. Pokoknya jawabnya. Terus saya balik Hongkong lagi, Miss. Kemudian tahun
2024, Mm. itu tahun 2023 misalnya yang pulang Mbak, ke suaranya sampean kayak nggak balance gitu, Mbak. Kadang kecil, kadang kecil kayak yang besar gitu. Iya. Maaf, Miss. Yang tadi itu tahun 2023. Hmm. Oh, maaf, tahun 2022. Nah, di tahun 2023 saya pulang lagi, Miss, bulan 7 awal. Nah, waktu itu saya ada Suaramu hilang-hilang loh, Mbak. Kamu pakai handfree ya? Miss, maaf, Miss. Kurang keras. Soalnya kadang banter, kadang alam. Oke, maaf, Miss, maaf. Nah, kemudian di tahun 2023 saya cuti lagi, Miss. Nah, setelah itu 2 hari sebelum saya balik Hongkong, anak saya itu nangis, Miss, meluk saya. Ya saya pikir kan wajar anak masih kangen sama saya gitu ya. Anak sayang sama ibunya. Menurut saya wajar sekali. Ternyata dia cerita, ngomong ke saya, Bu, aku melihat Bapak sama perempuan X itu. Terus saya tanya, isinya cas seperti apa, Mbak? Terus anak saya jawab, Bapak kirim chat, hati-hati yang. Kemudian perempuan X itu jawab, IG yang. Nah, kemudian saya tanya suami. Akhirnya dia ngaku, ya memang ada hubungan. Tapi ya masih normal lah menurut dia. Tapi menurut saya ya nggak normal lah, Miss. Yang namanya udah punya istri, panggil yang, ya saya terbiasa panggil Mas sih, Miss. Saya nggak terbiasa panggil yang. Jadi Mas itu kan punya filosofi yang hubungannya gimana ya, dari awal kenal, terus udah bertahun-tahun nikah, pakai kata emak itu menurut saya tuh udah arti sekali gitu loh, Miss. Untuk mengganti dengan kata lain itu susah gitu loh. Nah, kemudian saya balik Hongkong lagi. Tapi adik saya saat itu benar-benar nggak nyaman, Miss. Nah, setelah itu sampai Hongkong saya sesering mungkin telepon suami dan anak. Saya juga ngingetin suami jangan ulangi hal yang sama perempuan X itu. Yang saya pikirkan itu kan banyak nih, selain pekerjaan di sini, ya orang tua juga saya pikirkan, orang tua yang ada di rumah gitu. Saya itu pernah sampai ngomong ya ke suami, bersedia untuk dimadu, karena saya juga kasihan juga sama suami gitu loh, kan saya nggak ada. Pasti kebutuhan suami saya itu yang itu pasti tidak bisa saya penuhi gitu loh. Ya. Tapi dengan syarat saya mau dimadu, yang penting perempuan itu harus lebih baik segalanya dari saya. Soalnya saya nggak mau suami saya hidupnya susah gitu loh. Suami dan anak saya hidupnya susah, saya nggak mau gitu. Kalau menikah dengan orang yang di bawah saya, kita kan kasihan dia juga, nambah beban dia gitu loh maksud saya. Nah, saya pulang Indo itu kan bulan 7 awal ya, Miss. Terus balik Indo balik Hongkong bulan 7 pertengahan tahun 2024. 2023, maaf ya Allah, maaf. Kemudian di bulan 12, Miss. Di bulan 12 tanggal 25 Desember tahun 2023, anak saya menemukan resit transferan uang, Miss, dari suami saya ke perempuan itu. Ya Allah, Miss, rasanya nano-nano, Miss, saat itu ya Allah. Nah, di situ saya marah banget, nangis kayak ke suami. Ya kita ada pertengkaran, Miss. Terus saya bilang sama suami, jangan ulangi, Mas. Kemudian ya udah kan, ya saya minta jangan ulangi. Ya kemudian yang bikin saya sekarang ini nggak nyaman sekali beberapa hari ini, di awal bulan ini anak saya menemukan video suami saya dan perempuan X itu yang sedang VCS Anis. Itu. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, Miss, ya, saya ini kan seorang istri yang sah, ya, Miss.
Dan suami saya juga bilang dia nggak mau kita tuh pisah gitu, masih sayang katanya sama saya. Saya tanya juga apa benar sampean tuh kayak gini. Katanya iya benar, katanya cuma main itu aja. Terus setelah saya kan ada tahu kirim ini Miss, saya ada Miss kirim chat WhatsApp ke Miss. Itu adalah obrolan saya dengan anak perempuan X itu. Di situ dia membongkar bahwa ibunya memang ada hubungan dengan suami saya, Miss. Bahkan transferan uang di bulan Desember di tahun lalu itu bukan yang pertama, itu adalah yang ketiga kalinya. Yang pertama ada lagi dia yang pertama itu katanya buat modal usaha warung dia. Kemudian yang kedua buat di apa gitu di minimarket. Saya nggak tahu buat apa. Terus yang ketiga ini dia ngakunya itu buat beli beras buat cucunya gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan Miss, kalau menurut Miss, kalau saya ingin melaporkan dia dengan pasal menggunakan undang-undang ITE dan undang-undang pornografi, apakah bisa, Miss? Bisa, kamu harus pakai pengacara. Baik, Miss. Saya mau, Miss. Bisa. Karena saya di sini kan melihat pidananya itu kan 10 tahun dan 12 tahun, Miss. Bisa. Ancamannya. Bisa. Jadi saya harus pulang membawa bukti dan mencari pengacara. Apakah seperti itu, Miss? Enggak usah pulang. Miss Yuni kan kebetulan ada beberapa pengacara itu. Kalau kamu mau, bisa tak kasihkan ke kamu sekarang. Bisa, Miss. Boleh, Miss. Maaf, biayanya berapa ya, Miss? Setahu saya nggak mungkin mahal ya, karena itu adalah tim saya. Jadi kamu ngobrol sendiri sama dia. Saya secara pribadi berapa banyak saya kurang tahu. Jadi kalau kamu mau melaporkan undang-undang UTE, ya karena itu biar kita nggak disepelekan oleh para pelakor-pelakor itu loh. Karena di Indonesia itu banyak sekali pelakor-pelakor yang menginjak-injak kita. Jadi kenapa sih sekarang itu ada banyak, ada 600 advokasi yang ada di belakang kalian. Kalau dulu kan para pengacara bisa menarik harga sampai 15 juta sampai 30 juta untuk ngapusi kalian, dan saya juga nggak ambil keuntungan dari advokasi tersebut. Kamu langsung komunikasi dengan beliau. Saya selalu mengatakan tidak boleh lebih dari 5 juta. Jadi 1 juta sampai 5 juta. Jadi biar kita itu nggak disepelekan gitu loh. Baik, Miss. Maaf, tapi saya bulan depan dibolehkan pulang sama majikan saya, Miss. Saya difasilitasi karena dia melihat saya nangis, Miss. Dia ikut nangis, Miss. Ya udah, sekarang nomornya sudah tak kasihkan kamu hubungi beliau sekarang. Secepatnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi karena memang banyak sekali para laki-laki seenaknya sendiri ya, memperlakukan kita yang kerja, kita yang sengsara, dia yang buang uang, dia kirim uang ke sana ke sini. Dan sekarang saya ada advokasi yang tidak bisa menyepelekan kita. Ben gak tuman wong lanang iki cangkeme tapuk karo sandal. Jadi biar tidak disepelekan oleh orang laki-laki, saya ada advokasi yang kalian bisa hubungin dan dengan harga yang murah ya, karena saya bukan calonnya ya. Jadi kamu cari advokasinya sendiri, saya kasih nomor, kamu komunikasi sendiri. Jadi intinya adalah kalian ingin menuntut suami kalian. Ben gak ugal-ugalan wong lanang di omahe. Atase mek gon trimo jeripayah kita ya suamine gaya-gayaan. Nompahi wong wedok rono rene, kirimi duit. Atase uang yang kita yang punya. Kita yang punya, uang itu kita yang punya, kita kirimkan, dititipkan, dibuat gaya-gayaan. Gaya sana, gaya sini, ngejreng mobil sana, mau mobil sini. Iya nggak? Karena itulah saya punya advokasi yang akan membantu kalian di Indonesia sana. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman ya. Biar tidak disepelekan oleh laki-laki. Kita itu sudah sering kali disepelekan oleh laki-laki. Kene sing duit, kene sing tersakiti. Lah ya edan nih. Benar nggak? Ya aja dipotong manuke Mbak, kuwi jenenge engko dadi perkara. Gak usah motong-motong kaya ngono. Oke. Apa meneh iki? Surat apa meneh? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ben gak wong lanang ki jag-jagan di Indonesia. Ben gak saenake dhewe. Halo? Sampai